dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Shalom. Sekali lagi dengan sukacita katakan shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan kita ada sampai saat ini, amin. Kita akan memulaikan ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita turunkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah dan kasih-Mu sungguh nyata dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur, kami ada semua karena cinta-Mu. Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu mendatang menyembah-Mu, memuji Engkau. Biarlah Engkau layakkan kami Tuhan. Kau lihat setiap hati kami, Engkau tilik setiap hati kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami berbau harum naik di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit dari, kita akan memuji Tuhan Yesus kita yang dahsyat itu. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang baik, amin. Mari bersuka lebih lagi untuk Tuhan kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Sambil lembutkan tanganmu yuk, katakan Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Nya sungguh-sungguh tak berkesudahan dalam setiap hidup kita, amin. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, Jiwaku diselamatkan. Sekali lagi betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Semua Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana, ku memuji Tuhan. Ini pujian kami padamu Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi Hosana. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Kita tetap bangkit berdiri, sebab Dia Tuhan Yesus kita yang sungguh ajaib, amin. amin. Dia sungguh ajaib, amin. 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 Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Imani pujian ini setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Engkau tetap Yesus ajaib buat kami. Yes, Yesus ajaib.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selalu. Dengan imanmu katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari saudaraku, mari kita deklarasikan padanya, katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, Ada Yesus, sebab Yesus Yesus, Yesus sungguh ajaib dalam hidup kami. yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Musik memuji Tuhan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari kasih Tuhan semakin bertambah dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan Yesus ajaib. Yes, Dia ajaib, Dia berkuasa. Haleluya. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sama-sama katakan, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Tak berubah kasih-Nya. Yes, setiap hari bertambah indahnya. Oh, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Dengan sungguh katakan Dia ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya untuk pembacaan katekismus. Apakah Alkitab benar-benar firman Allah? Apa buktinya? Jawabannya, ya, Alkitab adalah firman Allah. Beberapa alasan yang membuat kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah menegaskan dirinya sebagai firman Allah. Dalam Perjanjian Lama ditemukan 3.800 kata Allah berfirman. Penulis Alkitab juga mengatakan bahwa firman Allah datang pada mereka dan Allah memerintahkan untuk menulis. Para penulis Perjanjian Baru percaya bahwa Perjanjian Lama adalah firman yang diilhamkan Allah. Para penulis Perjanjian Baru menghargai kitab-kitab yang mereka tulis sendiri, yaitu Perjanjian Baru sebagai kitab yang diilhamkan Allah. Sederajat dengan Perjanjian Lama, bahkan Yesus Kristus sendiri menyaksikan bahwa Alkitab adalah ilham Allah yang berotoritas.
disampaikan kepada Bapak Ibu yang membawa anak. Di bawah akan diadakan sekolah minggu. Di sebelah kiri pastori akan diajarkan oleh guru sekolah minggu. Boleh dibawa ke bawah. Kita tetap dalam sikap penyembahan kita para Tuhan. Mari bawa segenap hatimu, bawa segenap hidupmu padanya. Sembah Dia dengan kesungguhan hatimu. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Tuhan. Untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkanmu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Sama-sama katakan, Engkau tahu di hatiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Ada sejuta rindu Kami menyatakan cinta kami padamu Tuhan. Sembah kami padamu. Izinkan Menyenangkanmu menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan kesungguhan hatimu. Katakan, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Kami memberikan seluruh hidup kami padamu Tuhan. Dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah
Sekali lagi dengan cintamu yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Mungkin suaramu tidak indah, mungkin suaramu tidak bagus, tetapi ketika Engkau kasih yang terbaik dengan hati yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan melihat dengan tersenyum kepada anak-anak yang menyembah. Kasih biarkanlah aku menyembah. Yang mau menyembah katakan biarkanlah ku menyembah. Walau tak dengar puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah. Ini hati kami Tuhan, Berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang, kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah, biarkanlah ku menyembah. Walau tak punya puisi yang indah. Dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan kami menyembah Tuhan. Kami mau sembah kami sembahkan, kami tinggikan Kau yang mulia. Terima sembah kami, segala pujian, pengagungan, syukur hanya layak bagimu Tuhan. Merendahkan sembahmu pada Tuhan, naikkan ungkapan cintamu padanya. Bersyukur buat kebaikannya. Kami bersyukur kasih-Mu Tuhan. Engkau yang tahu setiap hati kami Tuhan. Engkau yang tahu setiap isi hati kami Yesus. Engkau melihat setiap kerinduan kami padamu Yesus. Pujian pengagungan kepada Tuhan Yesus. Senang hidupku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Yesus. Buat dirimu terhubung dengan Tuhan Yesus.
hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kekasih-kekasih Tuhan, biarkan hatimu melekat hanya pada Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah, kami tetap mau menyembah-Mu Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, yes. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan Saya rindu jemaat Tuhan saja, naikkan ungkapan cintamu pada Tuhan. Biarkanlah kami berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, kekasih-kekasih Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Kami menyembah-Mu, memberikan
Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang kami tinggikan pada malam hari ini lebih dari segala-galanya. Dan pada malam hari ini kami datang di tempat ini. Kami datang untuk kami mendengarkan isi hati Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami bersama-sama ada di tempat ini. Dan kami bisa berkonsentrasi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, sembuhkan yang sakit. Ketika firman Tuhan disampaikan, beri jalan keluar bagi yang sedang menghadapi permasalahan. Bahkan melalui firman Tuhan, tegur kami, didik kami, supaya langkah kaki kami mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di dalam ibadah kami. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Sampai detik ini kami ada, kami sehat, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Sekarang kami membuka hati kami untuk kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita bisa bersama-sama mendengarkan kembali firman Tuhan. Ada haleluya? Baik, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah hal yang paling diinginkan oleh semua orang. Tidak melihat apakah dia itu ganteng atau cantik, kaya atau miskin, tua atau muda, pria atau wanita. Kalau ditanya, apakah kamu mau selamat? Saya yakin pasti jawabannya sama. Mau. Mau untuk selamat. Tetapi konsep keselamatan dalam kekristenan itu sebuah hal yang berbeda. Kalau agama itu mengajarkan bahwa kita itu selamat karena usaha kita, tetapi Alkitab mengajarkan kita yang memberikan keselamatan itu justru datang untuk mencari kita. Bukan manusia yang mencari, tetapi Allah yang mencari. Amin. Nah, konsep kekristenan tentang keselamatan, kita mulai dari hal ini. Apapun yang kita lakukan, entah itu di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam pendidikan, studi kita, harus dimulai dengan sebuah dasar pemikiran yang benar. Apa itu? Bukan kita yang melakukan terlebih dahulu, tetapi Allah yang sudah melakukan kepada kita. Apa yang Allah sudah berikan? Keselamatan. Siapa yang percaya bahwa hidupnya sudah diselamatkan oleh Tuhan? Apapun yang ditambahkan di dalam keselamatan itu, perbuatan baik kita, usaha kita, itu tidak akan mengubah apa yang Tuhan rencanakan. Jadi tanda bahwa kita sudah diselamatkan adalah kita taat kepada Allah melalui tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Yang sudah berumah tangga, dia bertanggung jawab untuk rumah tangganya. Yang sudah berkeluarga, yang sementara mengikuti pendidikan, bertanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikannya. Yang bekerja bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Apapun yang kita perbuat seperti untuk Tuhan, itu namanya ketaatan. Ketaatan itu bukan syarat, tetapi wujud keselamatan. Nah, untuk teman-teman yang melayani, kalau pelayanan di gereja, hal tersebut masih dalam sebuah fase yang namanya opsi. Apa itu opsi? Pilihan dari sejumlah alternatif. Saya mau melayani tapi ada panggilanku pertandingan biliar ini. Minggu lalu sudah disampaikan sama Pastor Esra. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi kita harus tahu, apapun yang kita lakukan harus dimulai dengan apa yang Allah sudah lakukan kepada kita. Amin jemaat Tuhan. Amin jemaat Tuhan.
Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang keselamatan kekal. Katakan dulu sama-sama saya, keselamatan kekal. Nah, keselamatan kekal itu pemberian Allah di dalam kehidupan kita. Allah sudah memberikan jaminan keselamatan. Nanti kita akan belajar di dalamnya. Sayangnya, di dalam keselamatan ini kadang kita tidak mengerjakan. Katakan dulu sama-sama, mengerjakan. Keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Kan sudah disampaikan di dalam khotbah atau kita baca di dalam Alkitab bahwa kita pasti selamat. Kenapa kita pasti selamat? Karena Yesus sudah mati untuk semua orang. Bukan untuk satu kepercayaan saja, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kita biasa membagi hal ini menjadi dua hal yang sepertinya baik. Apa itu? Kita membagi, kalau kehidupan rohani itu berarti di dalam gereja. Kalau di luar itu enggak rohani. Kalau di dalam gereja itu kita harus haleluya. Kalau di luar, kita halelupa. Kalau di gereja itu kita harus senyum sama orang. Kalau di luar, apa kau lihat-lihat saya? Padahal ini dua hal yang harus berpadanan di dalam kehidupan kita. Apa itu? Kalau di tempat ini baru tahun lalu kita mengadakan sebuah workshop fellowship dengan judul Heart and Skill. Kalau kita melayani Tuhan, yang penting itu bukan skill, yang penting itu hati. Padahal dua hal ini harusnya berpadanan di dalam kehidupan kita. Apa misi kita yang pertama? Menjadi gereja yang kuat di dalam doktrin yang benar. Kenapa saudara lihat saya seperti itu? Sikap hati yang benar dan perilaku yang benar. Bukankah ini sama dengan keselamatan kekal ini? Apa itu? Tuhan tidak memberikan keselamatan itu hanya kepada orang tertentu saja, tetapi kepada semua orang. Tetapi kuncinya adalah apakah kita mau membuka hati menerima keselamatan itu. Sebentar kita akan belajar. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Jemaat Tuhan baca ayatnya yang pertama dan saya nanti akan baca ayatnya yang kedua. Yohanes 14 ayatnya yang pertama, jemaat Tuhan baca dulu. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat yang ke-6 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya? Tidak yakin. Ada yang belum. Pertanyaan ini bukan hanya sekedar pendeta yang ada di depan ini, tetapi pertanyaan ini adalah bahwa di Alkitab dikatakan tidak ada seorang pun
dengan cara apapun kecuali menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang sudah percaya? Siapa yang sudah menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya? Nah, karena kita sudah memperoleh keselamatan itu, maka pelayanan kita itu adalah wujud ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Ide keselamatan itu ada di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21. Ya, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya itu. Apa maksudnya ini? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan membunuh seekor binatang, darahnya tercurah dan kulit binatang itu dipakai untuk menjadi, perhatikan ini, pakaian dari Adam dan Hawa. Dan itu digenapi ketika Yesus mati di kayu salib, yang tercurah bukan lagi darah binatang tetapi darah Yesus Kristus. Kita pakai pakaian apa? Sebentar kita akan belajar. Itu dikenal dengan istilah teologi proto-evangelium, yaitu ide penyelamatan Allah yang agung. Jadi ketika manusia menerima Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ia sudah mati di kayu salib dan bangkit. Dan Dia menolong seorang penghibur di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Maka kita sudah menerima keselamatan itu. Proses keselamatan dengan cepat. Yang pertama adalah kita dipilih. Katakan dulu dipilih. Ayat 14 di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Menurut jemaat Tuhan, tolong angkat tangan saja. Siapa yang mengatakan bahwa yang pertama kali datang dalam kehidupan kita itu adalah pilihan? Tolong angkat tangan. Yang pertama kali datang di dalam kehidupan kita bahwa kita dipilih oleh Allah. Tolong angkat tangan. Kalau yang percaya bahwa kita ini yang pertama kali datang di dalam kehidupan kita itu adalah kita dipanggil. Tolong angkat tangan. Yang tidak mengerti banyak. Jadi yang mana datang duluan? Dipilih atau dipanggil? Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita belajar, saya coba sampaikan ini di dalam ayat ini, Matius 22, dia punya perikopnya adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Yang pertama, ia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang undangan. Tetapi orang-orang undangan itu tidak mau datang. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang itu tidak mau datang. Lalu hamba-hamba dari raja ini kembali, tidak mau datang. Lalu raja ini menyuruh orang-orang yang kedua, dan orang yang kedua yang diundang itu tidak mengindahkannya. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, kita harus dudukkan tentang kata dipilih ini sesuai dengan apa perkataan Alkitab. Saya mulai dari hal ini. Ketika panggilan Tuhan tentang keselamatan itu datang di dalam kehidupan kita, apakah kita seperti yang pertama ini? Tidak mau datang. Saya tidak percaya Tuhan. Kalau saya mati, hidup ini selesai. Selesai persoalan hutang, tidak ada, kita tidak akan dihakimi. Atau ketika panggilan itu datang, kita tidak mengindahkannya. Kita tidak memperdulikannya. Kita acuh tak acuh. Kita sibuk dengan kehidupan kita sendiri. Kita tidak menaruh perhatian, kita tidak pay attention di dalamnya. Panggilan Tuhan itu datang untuk membuat saya dan saudara kembali kepada pilihan Allah. Maksudnya ini, Roma 8 ayatnya yang ke-28 sampai 30. Saya bacakan langsung di ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang apa? Dipilihnya dari semula. Berarti saya dan saudara,
kita dipilih dari semula. Katakan dulu di sebelah kiri kananmu, kamu dipilih Allah dari sejak semula. Kamu dipilih Allah sejak semula. Dari sini kita bisa belajar bahwa kalau ada tulisan di dalam Alkitab, dipanggil, maka dipanggil itu berarti setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kalau ada kata pilihan, itu muncul ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Ya, ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sudah memilih manusia untuk menjadi apa? Gambar dan rupa. Kata pilihan itu adalah merupakan inisiatif Allah. Saya lanjut lagi. Tadi protoevangelium, ketika Allah membunuh seekor binatang untuk memberikan pakaian kepada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ketika Yesus sudah mati, kita nggak diberikan kulitnya Yesus. Tetapi ini, coba kita baca ayat ini. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Pakaian itu, Alkitab selalu mengajarkan tentang cara hidup, karakter. Saudara bisa datang ke sini dengan tersenyum, dengan haleluya. Tetapi Alkitab sudah tuliskan, tidak ada seorang pun yang bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan tanpa kekudusan. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Jadi, pakaian yang dimaksud ini bukan pakaian yang menempel di badan kita ini. Tetapi pakaian yang dimaksud ini seperti misi kita yang pertama. Ortodoksi. Apa itu? Doktrin yang benar. Doktrin yang benar cuma satu, Alkitab. Sikap hati yang benar ketika kita dengarkan firman Tuhan, kemana pikiran kita? Oh, ini bukan buat saya, ini buat temanku ini yang di sebelah. Firman Tuhan ini bukan datang untuk saya, ini untuk yang main keyboard itu di sana itu, yang duduk di atas. Oh, bukan. Firman Tuhan ini bukan untuk saya. Kita harus punya sikap yang benar. Setiap kali firman Tuhan datang, itu sedang berbicara kepada saya. Itu disampaikan kepada saya. Dan yang ketiga, ketika kita isi pikiran kita, kita menerima, kita buka hati kita, maka yang muncul adalah perilaku yang benar. Ortopraksi. Ketika tidak mungkin perilaku kita benar kalau yang kita isi itu bukan firman Tuhan. Yang kita isi itu drama Korea, film Korea. Yang kita isi itu hal-hal yang duniawi. Tidak mungkin muncul sikap hati yang benar. Perkataan yang benar. Jadi pakaian yang dimaksudkan di dalam Alkitab, Matius 22 ayat yang pertama sampai yang ke-14 ini, dalam ayat yang ke-11 ini adalah bagaimana karakter kita, bagaimana cara hidup kita, bagaimana perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, proses keselamatan itu adalah dibenarkan. Katakan sama-sama, dibenarkan. Nah, dibenarkan ini bukan hal yang kita lakukan. Oh, saya berbuat baik, berarti saya dipandang benar oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, yang melakukan perbuatan baik ketika dia masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena ketika kita telah dibenarkan. Dalam terjemahan aslinya dikatakan dikaiosune. Dikaiosune itu punya makna begini. Dulu kita ada di dalam dosa. Kematian Kristus membuat posisi kita berubah, pindah ke dalam kerajaan Allah. Saya ulang sekali lagi, dikaiosune itu adalah kebenaran kita bukan lagi karena perbuatan kita, tetapi karena korban Kristus di kayu salib, maka kita melakukan perbuatan baik dan berkenan kepada Allah. Amin.
Kebenaran yang kedua itu adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran. Dalam terjemahan aslinya itu dikatakan aletheia. Aletheia itu adalah kebenaran yang mutlak. Tidak bisa diganggu gugat. Apa itu? Alkitab. Doktrin yang benar. Pengajaran yang benar. Jadi kebenaran itu, dibenarkan itu bukan karena usaha manusia. Ya, saya lihat wajah jemaat Tuhan itu mungkin, wah ini kita doktrin lagi nih. Ya memang sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang doktrin Alkitab. Yang ketiga, proses keselamatan dikuduskan. Katakan sama-sama, dikuduskan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Kita ini pilihan Allah dan kita dikuduskan. Kata dikuduskan itu punya arti yang sama. Dikuduskan, kekudusan, pengudusan itu punya arti yang sama. Dipisahkan. Cara hidup kita itu tidak mengikuti dunia ini. Kalau dunia ini bilang, oh tidak mungkin. Kalau kita usaha, kita bisnis itu tidak ada tipsani. Tahu ya tipsani? Tipu sana sini. Tidak mungkin kalau kita tidak berbohong di dalam bisnis. Tetapi di dalam kerajaan Allah kita dikuduskan. Dikuduskan itu artinya kita dipisahkan. Kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Saya mau kasih tahu. Dari tempat ini, dari mimbar ini, ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan, yang salah itu ajarannya begini. Ketika kamu ikut Tuhan, maka semua perjalanan kehidupanmu akan baik-baik saja. Yang benar adalah ketika kita ikut Tuhan, Dia berjanji akan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Keadaanmu baik, Tuhan ada. Keadaanmu tidak baik, Tuhan ada. Lagi ada uang, Tuhan ada. Baru putus pacar, Tuhan ada. Lagi cari jodoh, ada yang jawab tapi sedikit, pelan-pelan. Dikuduskan artinya kita ini pilihan Allah. Kita dipisahkan dari cara hidup kita, dari cara tutur kata kita. Kita tidak mengikuti dunia ini. Yang keempat, dimuliakan. Nah, kata dimuliakan ini sudah berubah maknanya. Kalau di dalam Kamus Bahasa Indonesia, dimuliakan, mulia itu adalah berarti tinggi, pangkat atau kedudukannya, bisa juga terhormat, bisa juga berbudi luhur. Jadi banyak orang yang mau dimuliakan, punya kemuliaan, tetapi dengan cara-cara yang kontradiktif, dengan cara-cara yang tidak baik. Sedangkan kata dimuliakan di dalam Alkitab, saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 dan ke-5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama. Bukan sama ya, hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Dalam terjemahan Ibrani, kemuliaan itu adalah kabot. Dalam bahasa Yunani, doxa. Yang artinya adalah God quality. Kualitas Allah. Saya yakin kita pasti pernah dengar dengan kalimat ini. Ada kualitas, pasti ada harga. Betul? Barang yang berkualitas pasti punya endurance, pasti punya daya tahan. Ya kalau kita mau barang yang bagus, yang berkualitas, pasti ada harganya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan ini? Bahwa di dalam kita itu Tuhan sudah taruh kualitas. Jadi waktu kita bekerja dan orang melihat, orang ini beda, ada kualitas di dalamnya. Waktu orang ini sedang studi, dia beda. Teman-temannya semua pakai jalur shortcut, pakai cara-cara lain. Oh, dia beda. Kenapa? Karena Tuhan sudah taruh kemuliaan di dalam kita, yaitu God quality.
kualitas Allah di dalam kehidupan kita. Dan proses ini, keempat proses ini tadi, itu bersifat pasti. Keselamatan kekal yang diberikan di dalam kehidupan kita itu bersifat pasti. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh, kepastian yang mutlak, tidak akan berubah di dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksudkan dengan kepastian yang kokoh di dalam Kristus adalah ini. Allah memberikan keselamatan kepada kita, sekalipun sebenarnya Dia nggak wajib memberikan kepada kita. Apa andil kita supaya Tuhan memberikan keselamatan kepada kita? Tidak ada. Itu karena kemurahan hati Tuhan. Amin. Karena yang sering kali muncul di dalam kehidupan kita itu di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama. Yohanes 14 ayat yang pertama ini. Janganlah gelisah hatimu. Mungkin waktu kita dengarkan firman Tuhan ini, atau firman Tuhan yang tadi pagi, atau yang minggu lalu, atau yang pernah kita baca, yang kita pernah renungkan. Mungkin enggak ya? Terjadi enggak ya? Padahal Alkitab sedang beritahu dengan jelas, jangan gelisah hatimu. Coba beritahu yang di sebelah kiri kananmu. Jangan gelisah, janji Tuhan itu pasti. Beritahu yang di sebelah kiri kananmu, jangan gelisah, janji Tuhan itu pasti. Dan saya akan sampaikan hal ini dengan singkat. Kenapa manusia selalu butuh yang pasti-pasti? Ada di sini tagline sering, yang pasti-pasti aja. Sering diucapkan di tempat ini. Ya. Karena kepastian itu Tuhan berikan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang pasti melalui keselamatan itu adalah tujuan akhirnya kita akan ada di rumah Bapa. Nah, kalau berbicara tentang rumah, ya saya sama teman-teman, beberapa teman dekat saya itu mereka selalu bertanya begini. Peter, saya mau ke rumah. Oke. Kamu ada di mana? Ya, saya di rumah. Iya, maksudnya di rumah mertua atau di rumahmu sendiri? Lalu saya jawab begini. Di mana saya bersama dengan istriku, itu rumah bagi saya. Waktu saya bersama dengan keluarga, itu rumah bagi saya. Masa kita kalah dari film Avengers? Asgardian is not people. Asgardian is not home. Asgardian is where the people around. Orang-orang Asgard itu rumahnya itu bukan tempat tinggal, tetapi ketika orang-orang Asgardian berkumpul, itulah rumah. Pertanyaannya, apakah kita sering berkumpul dengan keluarga kita dan kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Karena kita menganggap rumah itu adalah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Di rumah Bapakku, maksudnya di sini yang saya mau sampaikan adalah rumah itu bukan tentang tempat. Tetapi rumah itu ketika kita bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Pertanyaannya, apakah Yesus Kristus itu termasuk orang yang kita prioritaskan di dalam kehidupan kita? Saya tidak mau mengajarkan ini dan kita terjebak dalam nominalisme. Apa itu? Oh, yang pertama prioritas di dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, pekerjaan. Yang keempat, pelayanan. Nominalisme itu adalah ketika kita sedang fokus pada yang pertama, kita sedang bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika kita fokus pada yang kedua, pada yang ketiga, yaitu pekerjaan, di sana nggak ada Tuhan. Kenapa? Karena saya sedang bekerja. Nanti kalau saya kembali kepada yang pertama, baru saya bersama dengan Tuhan. Yang benar adalah ketika kita memprioritaskan Tuhan sebagai yang utama. Apa itu?
Dia bisa masuk di dalam pekerjaan kita, memerintah di dalam pekerjaan kita. Dia bisa masuk di dalam keluarga kita, memerintah di dalam keluarga kita. Dia bisa masuk di dalam pelayanan kita, menguasai kehidupan kita dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, yang pasti di dalam keselamatan yang kekal itu adalah jelas jalannya. Jalannya nggak ada jalan yang lain. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan." Nah, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan." Thomas ini dia berkata begini, "Kalau saya belum melihat, saya nggak akan percaya." Aksesnya cuma satu. Jemaat Tuhan, GBI Oikumene yang hadir pada sore hari ini. Jalan untuk keselamatan yang kekal itu hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita percaya, ketika kita mengaku dengan mulut kita, maka Dia akan memberikan keselamatan. Tidak ada di ayat ini, tetapi jemaat Tuhan bisa catat ataupun buka di dalam handphone kita Roma pasalnya yang Roma 10 ayatnya yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jalannya cuma satu, melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, jalan keselamatan, jalan untuk menuju kepada keselamatan kekal itu jelas jaminannya, yaitu Roh Kudus. Di dalam ayatnya yang ke-16, "Aku akan meminta kepada Bapa." Aku di sini adalah Yesus yang akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Karena yang muncul ajarannya adalah ketika kita menyerahkan hidup kita, kita ikut Tuhan, maka everything is gonna be alright. Yang benar adalah Tuhan akan menyertai kita. Entah keadaan kita baik-baik saja atau keadaan kita tidak baik-baik. Satu kali ada seorang yang datang kepada saya ketika saya habis pelayanan, bukan berkhotbah, bermain musik. Lalu dia berkata kepada saya begini, "Saya punya masalah di dalam kehidupan saya. Kenapa saya belum ikut di dalam pelayanan?" Saya tanya, "Apa masalahmu?" "Saya merasa saya belum mencintai Tuhan dengan sepenuh hati saya. Itulah kenapa saya nggak ikut di dalam pelayanan." Saya lalu balik dan saya lihat bola matanya baik-baik. Lalu saya katakan, "Itu bukan masalahmu. Kalau kamu berpikir kamu harus mencintai Tuhan, itu yang salah, itu masalahnya." Karena masalah yang sebenarnya adalah kamu tidak melihat bagaimana besarnya cinta Tuhan kepadamu. Mau tunggu kudus dulu, mau tunggu suci dulu baru melayani Tuhan. Saya mau kasih tahu. Jemaat Tuhan, jangan sok yakin bisa sampai umur tua. Maaf, mungkin perkataan ini seperti obat yang pahit. Tapi obat itu memberikan kesehatan. Jangan sok yakin bahwa nanti kalau umur 50-60 tahun baru saya melayani Tuhan. Ketika ada kesempatan, pakai hidupmu untuk melayani Tuhan. Jaminannya jelas. Apa? Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Ayat ini adalah yang menuliskan bahwa Roh Kudus yang akan menjamin sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa itu? Sampai kita selesai, sampai hidup kita berakhir di muka bumi ini. Mungkin kita jatuh, mungkin kita mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, kepastian keselamatan itu
jelas tujuannya. Rumah Bapa, jelas jalannya. Aksesnya cuma satu, melalui Yesus Kristus. Jelas jaminannya. Di dalam kehidupan Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kakak-kakak, adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Permasalahannya, kadang ada lagu lama ya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Stop dulu. Saking lembutnya Tuhan memanggil, kita nggak peduli dengan panggilan itu. Harus tunggu dipanggil dengan keras dulu. Melalui sakit, melalui permasalahan, melalui pencobaan, melalui pergumulan. Oh ya Tuhan, saya dengar panggilan-Mu. Pakai saya. Mau nggak pada waktu Tuhan memanggil kita? Ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat dari mentor rohani atau orang-orang yang kita percaya. Dan kita mau mengikuti Tuhan. Nah, saya akan menutup dengan sebuah definisi. Keselamatan kekal itu dimulai dari sebuah kehidupan. Siapa yang hidup pada sore hari ini? Kita semua hidup ya. Keselamatan kekal dimulai dari sebuah kehidupan yang dijalani bersama dengan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yang garis kuning ya. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Jangan sampai kita sudah, umur saya 45 tahun. Sudah 45 tahun, saya kasih contoh diri saya saja. Tetapi kita belum mengenal Yesus dengan benar. Kita belum menerima Yesus yang telah diutus. Cerita tentang Yesus itu kayaknya dongeng atau legenda 2000 tahun yang lalu. Tapi kita harus mempercayai itu dengan mulut kita. Karena ketika keselamatan itu datang, panggilan keselamatan kekal itu datang, apakah kita mendengarkan panggilan itu dan kita meresponinya? Atau kita hanya berkata, Allah itu kasih, Dia tidak akan marah, Dia akan selalu menerima. Baca ayat ini, saya mengundang tim Praise and Worship. Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-36, saya baca, saya ambil dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dan semua yang percaya bahwa Ia, anak Allah, berkuasa menyelamatkan mereka, memperoleh hidup yang kekal. Mereka tidak percaya dan tidak taat kepadanya, tidak akan melihat surga, melainkan apa dikatakan di sana? Apa dikatakan di sana? Bukan marah, tetapi murka Allah. Mereka yang tidak percaya dan tidak taat kepadanya tidak akan melihat surga, melainkan murka Allah tinggal di atas mereka. Firman Tuhan ini datang kepada setiap kita yang hadir di tempat ini. Mulai dari yang di altar sampai yang paling belakang. Ketika kita tidak mendengarkan panggilan itu atau kita tidak mengindahkan panggilan itu, maka tidak akan muncul kepercayaan yang teguh di dalam diri kita. Kalau tidak muncul kepercayaan, maka yang muncul adalah murka Allah. Saya berdoa biar kiranya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, setiap kita mau membangun hidup kita di atas dasar yang benar. Apa itu? Setiap kali kita datang beribadah, seperti tadi yang sudah baca, kita berpakaian pesta. Apa itu? Sikap hati kita, perilaku kita, setting hati kita untuk kita datang ke tempat ini dan membawa korban syukur. Uang kita terbatas kalau kita mau memberi dalam pekerjaan Tuhan. Tenaga kita terbatas kalau kita mau pakai untuk melayani Tuhan. Waktu kita terbatas, hidup kita ini terbatas. Ada satu yang kita bisa berikan yang tidak terbatas. Apa itu? Penyembahan kita.
Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala dan nanti biar singers akan menyanyikan pujian ini. Kita tundukkan kepala dan renungkan setiap pujian ini. Apakah ketika kita mendengarkan panggilan itu, kita meresponinya, atau kita tidak mengindahkan panggilan itu? Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita. Mungkin kita sedang sibuk di dalam studi kita, usaha, bisnis, keluarga. Tetapi firman Tuhan yang datang pada malam hari ini, itu memanggil kita, mengingatkan kita untuk kembali kepada firman Allah. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang datang pada malam hari ini itu sedang berbicara di dalam setiap hati dan pikiran kita, bahwa panggilan Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita. Maukah kita merespon panggilan itu? Untuk kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya akses, satu-satunya jalan untuk kita bisa memperoleh keselamatan kekal itu, yaitu kita berjumpa dengan Bapa di surga. Dan saya berdoa biar kiranya setiap kita akan dimateraikan oleh firman Tuhan ini. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang susah, marilah. Kau yang susah, Kau yang susah, marilah. sebelum saya berdoa, lagu ini bukan sesuatu yang bertentangan, tetapi ada di dalam Alkitab. Marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena ketika kita jalan di dalam kehidupan ini, kita tidak akan selama-lamanya kuat. Kadang kita mengalami kelelahan, kadang kita jatuh. Tetapi jaminan yang Yesus berikan, ada Roh Kudus di dalam setiap kita. Ketika kita mengaku dengan mulut kita, percaya dengan segenap hati kita,
kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan dan kelegaan yang baru. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Tolong setiap kami untuk kami bisa hidup di dalam panggilan keselamatan itu. Tolong setiap kami supaya kami bisa mengerjakan semuanya ini bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus. Sehingga kami semua akan selalu bertahan dalam pengiringan kami kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini untuk firman Tuhan yang datang kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang merasa diberkati firman Tuhan malam hari ini, mari kita lambaikan tangan kita semua. Haleluya. Malam hari ini kita akan memberikan korban persembahan kita. Tapi sebelum kita memberikan korban persembahan pertama yang ada di setiap depan teman-teman atau Bapak Ibu Saudara, ada 2 persembahan. Persembahan pertama itu kita peruntukkan kepada operasional pastori, dan persembahan kedua kita peruntukkan kepada kas gereja. Sebelum kita memberikan korban persembahan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami pada sore malam hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu Tuhan dapat menjadi bekal bagi remah bagi kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan kami boleh kuat menjalani kehidupan kami ke depannya. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami memberikan korban persembahan kami Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi. Kau lipat gandakan Tuhan berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Kami siap memberikan persembahan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan dari yang pertama dari sisi kiri saya, tengah dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Serukan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Apa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sama-sama kita serukan. Hosana, ku memuji Tuhan.
Hosana, 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 Hosana. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati setiap persembahan yang diberikan pada malam hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada multimedia untuk menyampaikan pengumuman seminggu sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan, saya melihat jemaat-jemaat Tuhan yang penuh dengan sukacita pada sore hari ini, amin. Tambahan sedikit pengumuman, bukan sedikit, agak-agak banyak. Kami di tempat ini, keluarga besar GBI Oikumene mengucapkan selamat datang untuk rekan-rekan jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami sangat senang jemaat-jemaat Tuhan boleh bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Apabila belum ada gereja untuk bertumbuh bersama, kami di sini sangat terbuka apabila jemaat-jemaat Tuhan ingin bergabung bersama kami. Nah, untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, di samping kiri dan kanannya ada kedua aser kita yang cantik-cantik ini membawa form pengisian yang baru pertama kali hadir. Bisa diisi sebagai simpatisan, berjemaat, atau
sekedar bertamu, silakan. Kenapa kita serahkan form ini? Agar pelayanan yang kita lakukan di tempat ini, pelayanan yang GBI Oikumene lakukan di tempat ini, boleh jemaat-jemaat Tuhan juga rasakan. Informasi-informasi yang mungkin jemaat-jemaat Tuhan belum tahu akan disampaikan nantinya lewat pemberitahuan grup yang akan kami lakukan. Jadi ketika jemaat Tuhan nantinya mengisi form itu, ada rekan-rekan pelayan di sini yang akan menghubungi dan akan diundang masuk ke dalam grup agar informasi lebih cepat kita dapat ketika kita ada kegiatan di tempat ini. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin ada pergumulan, mungkin ada yang ingin didoakan, silakan juga minta ada form doa di aser kita ini. Silakan isi, nanti diserahkan di belakang. Di tempat ini kita punya namanya Pondok Daud. Pondok Daud ini tempatnya kita mendoakan pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan yang selalu diadakan di hari Selasa dan hari Jumat. Jadi mungkin ada yang mau ujian, mungkin ada keluarga yang sakit, silakan ambil form doanya, isi, serahkan, kami dukung dalam doa di tempat ini. Untuk pemuda-pemuda yang hadir di ibadah raya yang kedua, di hari Selasa tanggal 25 Maret, kita ada Fusion Ground. Apa itu Fusion Ground? Fusion Ground itu adalah gabungan dari ground-ground yang biasa kita sebut sel, kalau mungkin di gereja-gereja lain sel atau cabang-cabang pelayanan. Nah nanti di ground ini di Fusion Ground ini kita bergabung bersama. Jadi semua anak muda di gereja ini akan berkumpul bersama, kita adakan fellowship bersama yang tentunya untuk bertumbuh bersama di tempat ini. Nah untuk teman-teman semua, rekan-rekan pemuda silakan datang di hari Selasa jam 7 malam di tempat ini. Nah pengumuman selanjutnya Putri Sion. Apa ini Putri Sion? Putri Sion ini adalah nama dari WBI. Jadi di hari Rabu jam 6:30 kita akan laksanakan ibadah khusus wanita. Jadi entah itu dia masih remaja, sudah berkeluarga, sudah punya cucu dan sebagainya. Yang penting wanita yang merasa dirinya wanita, silakan datang, kita ibadah dilaksanakan mulai pukul 6:30 malam di tempat ini juga hari Rabu. Saya yakin dan percaya ketika kita punya kerinduan, pasti wanita-wanita Betel di tempat ini pasti akan datang untuk beribadah bersama, tentunya untuk bertumbuh bersama di tempat ini. Pengumuman selanjutnya, teman-teman panitia retret, saya jelaskan sedikit. Di tempat ini kita ada kegiatan retret di awal April, di tanggal merah. Jadi untuk semua pemuda-pemudi, mari ikut daftar. Ini dia barcode-nya ada di belakang saya dan di bawah juga kayaknya ada ya. Yang jaga stand silakan hubungi teman-teman yang dibawa untuk pendaftarannya. Pendaftaran silakan cepat karena kita sudah masuk di batch yang kedua dari tanggal 9 sampai tanggal 15. Tapi ini kayaknya diperpanjang ya. Ini diperpanjang, jadi semakin cepat teman-temanku semua mendaftar, semakin murah harga pendaftarannya. Kak, kami ini masih kuliah, mau kasih keluar uang sebanyak 120.000 itu mahal. Mari kita berhitung. Nah, ketika kita anak-anak kampus bertahan hidup selama 3 hari, 1 hari itu kita ya paling kurang menghabiskan uang sekitar 50.000, belum lagi snack-snack, belum nongki-nongkinya. Nah, 50 kali 3 kita sudah habiskan 150.000 dalam 3 hari di luar dari snack dan nongki-nongkinya kita. Nah, ketika kita ikut di retret ini, apa yang bisa kita dapatkan dengan harga 120.000 ini? Yang pertama, dapat kaos baru. Yang kedua, transportasi ditanggung panitia. Yang ketiga, makanan ditanggung panitia, tempat tinggal suasananya yang
asri sekali di Malino, ditanggung panitia. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Jadi silakan mendaftar karena memang ini sangat-sangat spesial ya tempatnya, karena yang pergi survei itu Sandi Badi. Kalau kita tahu Sandi Badi yang vokalis itu. Jadi untuk pemuda-pemuda silahkan daftar, percepat daftarnya biar nanti harganya enggak keburu naik. 120.000 3 hari kita sudah dapat fasilitas, makanan, kaos baru, teman baru. Kemudian yang paling utama itu apa? Yang paling utama itu iman kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mungkin itu saja. Terakhir sekali. Teman-teman panitia di sini dalam rangka menyukseskan kegiatan kita nanti di selama retret mengadakan basar antar. Kebetulan nanti ada teman-teman mungkin yang di belakang. Oh iya, Hari sudah tunjuk-tunjuk. Nah, oh ada apa ini? Babi kecap, babi rica, ayam kecap, ayam rica, sayur tutu. Oh luar biasa, ada puding juga, es cincau, salad buah. Silakan pesan di teman-teman belakang atau pesan ke saya juga bisa. Jadi mari kita sukseskan kegiatan kita bersama ini. Saya yakin yang pulang nanti ini banyak yang daftar. Amin. 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 Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya persilakan kepada hamba untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Terima kasih buat lawatan Tuhan yang kami rasakan dalam ibadah kami malam hari ini Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan di tempat ini memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan ibadah kami berkenan dan layak di hadapan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami kembali dari tempat ini Tuhan, kami mau terus bersyukur kepadamu buat segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Terpuji nama Bapa di sorga, kami berdoa buat firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan malam hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi suluh, menjadi terang buat kehidupan kami Bapa. Kami tidak menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang telah Engkau pakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah Tuhan hikmat dan pengurapan yang lebih lagi terus Tuhan limpahkan buat hamba-Mu. Biarlah dimanapun dia melayani, di situ Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga Tuhan teman-teman, rekan-rekan pelayanan yang sudah melayani malam hari ini. Biarlah setiap talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, biarlah Tuhan mereka terus pakai memuji membesarkan nama Tuhan melalui kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini, anak-anak muda-Mu Tuhan yang hadir malam hari ini Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan mereka, kehidupan jemaat Tuhan terus dipelihara Tuhan. Dimanapun mereka pergi Tuhan, dimanapun mereka berada, biar penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Berkati mereka dalam usaha mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka. Apapun yang direncanakan oleh jemaat-Mu Tuhan untuk 1 minggu ke depan Tuhan, kami terus serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus senantiasa memelihara, Tuhan senantiasa terus memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami juga mau terus berdoa Tuhan buat orang tua kami di tempat ini, ibu gembala kami di tempat ini Tuhan. Biarlah dalam masa tuanya Tuhan terus pelihara. Biarlah Tuhan damai sejahtera sukacita terus mengalir dalam kehidupan ibu gembala kami di tempat ini Tuhan. Dan terima kasih buat hari ini Engkau tambahkan usianya Tuhan 1 tahun lagi. Biarlah Tuhan dalam masa tuanya Tuhan yang terus menopang kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Percaya Tuhan kekuatan, kesehatan, umur panjang yang daripada Tuhan akan terus dirasakan oleh ibu gembala kami di tempat ini Tuhan. Berkati juga Tuhan ada wakil gembala di tempat ini, Kak Esra Tuhan, istri dan anaknya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati mereka, berkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Malam
hari ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gerejamu di tempat ini Tuhan. Biarlah gerejamu terus menjadi berkat Tuhan, menjadi alat-Mu. Biarlah Tuhan jemaat-Mu yang ada terus dipenuhi Bapa, terus diperlengkapi dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan gerejamu di tempat ini terus menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Gerejamu tidak menjadi batu sandungan Tuhan, tetapi melalui gerejamu ini Tuhan, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin akan ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap gereja-gereja yang ada di sekitar kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pelayanan mereka akan terus diberkati oleh Tuhan. Gereja akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau pakai setiap gereja-gereja yang ada memuji memuliakan Tuhan, menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan, menyambut jiwa-jiwa yang jauh daripada Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Puji nama-Mu Bapa di sorga. Dan biarlah Tuhan gerejamu akan menjadi alat-Mu di kota Makassar ini Tuhan, untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kota Makassar akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kota Makassar akan diselamatkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Bapa di sorga. Berkati Tuhan keamanan di kota ini. Biarlah keamanannya terus diberkati. Berkati juga setiap pemerintah yang ada Bapa. Biarlah hikmat pengurapan yang daripada Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia terus ada damai sejahtera, terus ada damai sukacita Tuhan, terus tentram di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penuaian akan semakin terjadi di atas bangsa ini Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Berkati juga setiap pemerintah yang ada di atas bangsa ini Bapa. Biarlah mereka memerintah sesuai dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau kembali ke rumah kami masing-masing Bapa. Tentu sertai kami, pelihara kami di setiap perjalanan kami Tuhan. Berkati setiap kendaraan kami, jauhkan dari segala kerusakan, kemogokan di setiap perjalanan. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan penuh kekuatan, keselamatan yang daripada Tuhan. Nama-Mu kami puji dan kami permuliakan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan, mungkin juga ada Tuhan jemaat-Mu atau anak-anak muda-Mu yang akan merencanakan untuk kembali ke kampung mereka Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang sertai mereka, Tuhan yang pelihara mereka. Tibakan mereka di kampung dengan selamat. Nama Tuhan kami puji dan kami permuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Di kehidupan kami Tuhan, ampuni pelanggaran kami. Mungkin kami salah Tuhan, mungkin kami menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin kami menyakiti hati orang tua kami Tuhan. Mungkin kami menyakiti hati saudara-saudara kami. Bahkan mungkin kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami, suci kuduskan kami, layakkan kami di hadapan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini doa ucapan syukur kami, ini permohonan kami Bapa, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapi dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakul dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan kiranya Tuhan menjadi raja, menjadi yang memerintah di dalam kehidupanmu. Engkau akan disebut berbahagia ketika engkau menghormati Tuhan
di dalam kehidupanmu. Dan terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk sejenak dan mengambil waktu saat teduh.